Salah satu malware piranti lunak komputer yang bertujuan jahat paling canggih yang pernah diketahui menyerang infrastruktur sangat berharga milik Iran. Para pakar mengatakan program virus Stuxnet yang sangat rumit mengisyaratkan bahwa program komputer ini dibuat oleh pemerintah satu negara. Ini diyakini sebagai virus pertama yang dibuat dengan sasaran infrastruktur seperti pusat pembangkit listrik, pusat penjernihan air minum, dan unit-unit industri. Virus ini pertama kali diketahui Juni lalu dan sejak itu dipelajari dengan seksama. Sejumlah kalangan berspekulasi bahwa virus ini mungkin dibuat untuk mengacaukan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr milik Iran atau pusat pengayaan uranium di Natanz, Iran. Akan tetapi Omurshu dan pihak lain seperti pakar keamanan Buchuskinit mengatakan saat ini belum cukup bukti untuk mengambil kesimpulan mengenai sasaran dan pembuat virus ini. Stuxnet pertama kali diketahui oleh satu perusahaan keamanan di Belarus, namun kemungkinan besar sudah beredar sejak tahun 2009. Tidak seperti virus komputer lain, virus ini menyerang sistem yang tidak terkoneksi dengan internet karena alasan keamanan. Virus ini masuk ke mesin komputer dengan sistem operasi Windows lewat stick memori USB yang biasa digunakan untuk memindahkan data komputer yang sudah terkontaminasi virus itu. Jika virus ini sudah masuk ke komputer yang tergabung dalam jaringan internal satu perusahaan, virus ini mencari konfigurasi, khususnya dari program komputer pengendali industri buatan Siemens. Setelah berhasil membajaknya, kode ini bisa memprogram ulang program yang disebut PLC atau Programmable Logic Control untuk memberi mesin yang dikendalikannya perintah-perintah baru. Jika program virus ini tidak berhasil menemukan konfigurasi yang dimaksud, program ini secara relatif tidak berbahaya. Akan tetapi virus ini membuat banyak pihak bertanya-tanya karena kerumitan kode yang digunakan dan fakta bahwa virus ini menyatukan berbagai teknik berbeda. Dia menjelaskan salah satu teknik itu adalah upaya menyembunyikan diri dari PLC dan penggunaan stick memori USB serta 6 metode berbeda untuk menyebarkan diri. Sebagai tambahan, virus ini memanfaatkan kerentangan Windows yang belum diketahui sebelumnya yang dikenal dengan sebutan eksploitasi zero day. Dia mengatakan penjahat dunia maya dan peretas atau hacker biasa sangat menghargai eksploitasi zero day dan tidak akan menyanyiakannya dengan mempergunakan begitu banyak sekaligus. Omurshu sepakat dan mengatakan bahwa analisanya mengisyaratkan pembuat virus ini berusaha keras. Analisanya ini didukung oleh penyelidikan yang dilakukan oleh perusahaan keamanan internet lain dan pakar komputer. Langer menyebut bahwa sasaran Stuxnet adalah pusat nuklir Bushehr. Secara khusus dia menggarisbawahi satu foto yang dilaporkan diambil di dalam pusat nuklir itu yang menunjukkan bahwa virus ini digunakan untuk menyerang sistem kendali meski hal itu tidak dikonfigurasi dan mendapat izin secara benar. Juru bicara Siemens, pembuat sistem yang menjadi sasaran, mengatakan tidak mau berkomentar atas spekulasi mengenai sasaran virus ini. Dia mengatakan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir Iran dibangun dengan bantuan satu kontraktor Rusia dan Siemens tidak terlibat. Siemens mengatakan hanya tahu soal 15 peristiwa di mana virus ini berhasil masuk ke sistem pengendali di pabrik-pabrik sebagian besar di Jerman. Analisa secara geografis Siemens terhadap penyebaran virus itu juga mengkaji penyebarannya ke komputer pribadi. Ini bukan pertama kali satu virus komputer berdampak pada infrastruktur penting, meski sebagian besar kasus terjadi secara kebetulan karena virus yang tadinya dibuat untuk merusak sistem tertentu secara tidak sengaja menyebar ke sistem yang lebih besar. Tahun 2009, pemerintah Amerika Serikat mengakui bahwa telah ditemukan program komputer yang bisa melumpuhkan jaringan listrik nasional. Dan Hipponen mengatakan dia tahu soal serangan yang dilakukan lewat stick memori USB terhadap sistem militer satu negara anggota NATO. Pada tahun 2007, seorang insinyur Belanda bernama Erik van Saban memasuki ruang pabrik yang sunyi. Mesin-mesin itu berbunyi dengan halus saat dia melangkah masuk untuk mencari peralatan yang dia cari. Dia meletakkan alat-alatnya dan mulai bekerja.
Erik adalah pria yang berani dan fokus, siap mengambil risiko, namun dia tidak bisa memahami seberapa besar risiko yang dia ambil pada saat itu. Dia mulai bergerak cepat, ingin menyelesaikan tugasnya secepat mungkin agar bisa keluar tanpa diketahui. Setelah selesai, Erik bangkit, mengusap keringatnya, dan keluar dari ruangan untuk melanjutkan hari-harinya. Meskipun tidak ada yang mencurigainya, Erik van Saban bukan hanya seorang insinyur industri biasa, ia juga seorang mata-mata internasional. Erik mengikuti perintahnya, tetapi yang tidak ia ketahui adalah bahwa dia baru saja mengubah aturan perang selamanya. Tidak hanya itu, ini juga akan membuat ia tewas kurang dari 2 tahun kemudian. Hal itu karena ini bukan pabrik biasa. Ini adalah fasilitas enrichment nuklir di Iran yang disebut Natanz. Van Saban mengunggah virus komputer ke sana, dan virus tersebut segera dianggap sebagai salah satu malware terhebat yang pernah ada. Rencana untuk memperlambat program enrichment atau pengayaan nuklir Iran terungkap, dan organisasi peretasan yang didukung pemerintah Amerika yang tidak terdeteksi selama setidaknya 15 tahun akhirnya terbongkar. Pernahkah kamu bertanya apa yang akan dilakukan sebuah negara saat mereka mengetahui bahwa tidak ada yang sedang memperhatikan mereka? Dalam episode Now kali ini, kita akan membahas salah satu senjata digital pertama era modern. Video ini akan membuka jendela ke dunia spionase yang dijalankan oleh beberapa negara yang terkenal dengan powernya. Pada bulan Agustus 2002, fasilitas Iran di Natanz yang lama tersembunyi mulai terungkap. Saat itu, Dewan Nasional Perlawanan Iran, sebuah organisasi revolusioner yang ingin menggulingkan pemerintah Iran, mengungkapkan keberadaan fasilitas Natanz. Dengan pengungkapan ini, ternyata Iran jauh lebih maju dalam program nuklir mereka daripada yang banyak orang kira. Pada tahun 2003, pemerintah Iran secara resmi mengumumkan keberadaan fasilitas ini. Presiden saat itu, Ahmadinejad, menyoroti kebutuhan akan 50.000 sentrifugal yang harus dipasang di pabrik pengayaan uranium. Tentu saja, mereka tidak menyebutnya sebagai pabrik pengayaan uranium, melainkan menyatakan bahwa pabrik tersebut digunakan untuk menghasilkan listrik nuklir bagi negara mereka. Mereka juga menegaskan bahwa memiliki niat damai dengan persyaratan bahwa uranium hanya diperkaya hingga kurang dari 5% sesuai dengan kebutuhan stasiun listrik nuklir sipil. IAEA atau Organisasi Energi Atom Internasional tidak yakin, begitu juga Washington. Natanz adalah fasilitas seluas 100.000 meter persegi yang terkubur 8 meter di bawah tanah dengan dinding beton setebal 2,5 meter. Fasilitas ini memiliki atap yang diperkuat dan tambahan tanah setinggi 22 meter di atasnya. Iran ingin memastikan bahwa ini bukan hanya fasilitas yang bisa dibom dari udara atau diserang dengan cara kinetik. Kekhawatiran Washington meningkat oleh kegagalan Iran untuk sepenuhnya berkoordinasi dengan IAEA dengan tidak memberikan akses kepada para inspektur mereka ke ruang kontrol dan menyembunyikan peralatan yang mereka gunakan. Ini bukan stasiun pembangkit listrik sipil, dan Washington khawatir akan diperlukan pendekatan yang berbeda. CIA telah melancarkan kampanye sabotase terhadap sistem nuklir Iran selama bertahun-tahun, dengan menyisipkan komponen rusak, desain yang bermasalah, dan bahkan memodifikasi pasokan daya untuk menyebabkan ledakan saat dioperasikan. Namun, upaya ini hanya sedikit berdampak pada kemajuan Iran dalam program persenjataan nuklir. Jika Washington tidak berhasil menghentikan Iran sebelum terlambat, mereka akan memiliki cukup uranium yang diperkaya untuk membuat kepala nuklir. Lebih buruk lagi, Israel bisa memulai konflik bersenjata dengan Iran karena Israel melihat Iran yang bersenjata nuklir sebagai ancaman eksistensial bagi keberadaannya. Hal ini akan membuat Timur Tengah menjadi lebih tidak stabil dari sebelumnya pada tahun 2003 yang sudah cukup tidak stabil. Amerika Serikat baru saja menginvasi Irak.
dan mereka tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut non-proliferasi nuklir Iran atau untuk menemukan senjata pemusnah massal di Baghdad. Harus ada cara untuk masuk ke fasilitas dan mengganggu mereka tanpa perlu menembak. Dan saat itulah Jenderal James Cartwright, pemimpin operasi cyber kecil di dalam Komando Strategis Amerika Serikat, memiliki ide. Ide tersebut kemudian menjadi Stuxnet. Tahun 2004, Amerika mulai mencari kerentanan dalam sentrifugal P1. Pemerintah Israel dan Amerika mulai mencoba memahami apa titik lemah dalam fasilitas Iran yang dapat mereka targetkan dengan serangan cyber. Hanya ada satu jawaban nyata untuk ini, yaitu sentrifugal karena fungsinya untuk berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemampuan penghancuran sentrifugal bisa sangat berbahaya bagi program nuklir. Sentrifugal adalah teknologi yang rumit dan mahal untuk diganti. Hal ini akan sangat memperlambat Iran jika Amerika dapat menyisipkan virus untuk menonaktifkannya secara massal. Untuk melakukan hal ini, Israel dan Amerika memerlukan sentrifugal yang sama yang digunakan oleh Iran, yaitu P1.